Selamat malam kami ucapkan kepada pendengar kami di live streaming Radio Kemurahannya Medan. Ya, di malam hari ini kita akan bersama kembali merenungkan firman Tuhan. Ya, bagaimana semalam ya kita sudah sama-sama belajar firman Tuhan dari Lukas 15 mengenai perumpamaan tentang domba yang hilang, ya, atau prinsip keselamatan. Jadi, kalau dikatakan hilang, itu ternyata tidak berada lagi di jalan yang benar. Dan pertobatan itu ialah kembali kepada jalan yang benar yang ditetapkan Yesus. Nah, hari ini kita akan melihat seseorang yang sudah hilang. Apakah dia didapat kembali? Iya. Nah, siapa namanya? Dia adalah Sakeus. Oleh karena itu, sebelum kita membaca, merenungkannya bersama-sama, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Bagaimana pertobatan itu? Kembali kepada jalan yang ditetapkan Allah, kami dapat selamat. Oleh karena itu Tuhan Yesus, ya dahulu Engkau berada di bumi, mengajari setiap orang, mengajari orang berdosa dan ahli-ahli Taurat. Dan sekarang kami memohon, ajarilah kami, supaya kami mengerti apa maksud Tuhan ketika kami membaca firman ini. Engkaulah guru kami, kamilah murid-Mu. Ajari kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baiklah. Kembali lagi kalau ada kitab kita di rumah, mari sama-sama kita buka dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ya, saya ulangi. Dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ya, semalam kita juga sudah membaca ya. Ya, apa itu tema dari kitab Lukas? Yaitu sukacita. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Iya. Nah, oleh karena itu, apakah di pembacaan kita ini akan sukacita? Nah, kita akan melihatnya dan mempelajarinya bersama-sama. Ya, judulnya di sini Sakeus. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ayat 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ini adalah pertobatan Sakeus. Ya, kalau sudah kita baca dari jalan ceritanya ini, kembali Sakeus kepada jalan yang ditetapkan Allah. Ya, dia tahu orang berdosa. Ya, dia suka memeras, oleh karena itu akan kembalikan 4 kali lipat. Oleh karena itu, ya semalam kita belajar
bagaimana ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ya bersungut-sungut kepada Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus bersama dengan orang berdosa dan pemungut cukai. Ya. Dan di sini pun hal ini ya terjadi. Ya, padahal sudah dikatakan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Orang berdosa ini ternyata berharga bagi Allah. Sakeus berharga bagi Allah. Ya, aku dan saudara orang yang berdosa berharga bagi Allah. Ya, saya bacakan ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko. Ya, kalau kita pelajari dari Perjanjian Lama, kita tahu ya kota Yeriko ini adalah salah satu kota yang pertama yang dilewati bangsa Israel ya sewaktu keluar dari tanah Mesir. Dia mengelilinginya 7 kali dan ya Yeriko, tembok Yeriko menjadi runtuh. Nah, dan hal ini ya dikatakan di Alkitab kita bahwa ini memang benar terjadi. Yesus masuk ke kota Yeriko. Nah, jadi pada zaman dahulu, pada zaman nenek moyangnya, ya kota itu runtuh dan ketika Tuhan Yesus datang ke bumi, ya dia kembali ke kota Yeriko. Kalau dikatakan di sini, Yesus masuk ke kota Yeriko. Ya ini fakta, ini benar terjadi. Ada nama tempat dan ada nama orang. Dikatakan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Nah, ketika Tuhan Yesus melintasi kota itu, apa yang terjadi? Ayat 2. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ya, ini adalah status Sakeus. Apa dikatakan di sini? Di situ ada seorang bernama Sakeus, ya, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ya, jadi semalam kalau kita baca ya mengenai domba yang hilang ini, ya perumpamaan domba yang hilang, ya Tuhan Yesus memang mengajar orang berdosa dan memungut cukai. Ya, dan di ayat 19 ini, ya, nama salah satu pemungut cukai yang diajar Tuhan Yesus adalah Sakeus. Ya, dan dikatakan di ayat 2 ini bahwa yang diajar Tuhan Yesus ini adalah seorang kepala pemungut cukai dan dia adalah orang yang kaya. Jadi kita lanjutkan. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ya, kenapa dikatakan seperti ini? Ya, dia orang kepala pemungut cukai, dia orang yang kaya, tapi kenapa Sakeus ini berusaha untuk melihat, ya, untuk melihat apa? Orang apakah Yesus ini? Jadi kemungkinan Sakeus ini sudah mendengar ya tentang Tuhan Yesus ini. Ya. Apa yang diperbuatnya, apa yang diajarkannya. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus sampai di kota Yeriko, ini adalah kesempatanku untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ya. Bagus ya. Jadi, apa yang bisa kita tangkap di sini? Wah, walaupun orang yang kaya, walaupun pemungut cukai, ya ketika dia mendengar tentang Tuhan Yesus ini, datang ke kota Yeriko, ya berusaha dia untuk melihat orang apakah Yesus ini. Gitu. Kita lanjut. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ya, jadi ternyata di sini kalau kita melihat Sakeus, ya dikatakan di sini ya, ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Jadi kemungkinan ketika Tuhan Yesus datang ke Yeriko ini, ya
Orang-orang sudah mendengar berita tentang Tuhan Yesus, dan ketika dia datang ke Yeriko, banyak yang ingin melihat Tuhan Yesus. Ya, salah satunya Sakeus, tapi dikatakan dia tidak dapat karena badannya pendek. Ya, mana tahu kita juga sama seperti Sakeus. Tapi mungkin bukan karena fisik kita pendek atau apa. Ya, kalau zaman sekarang ini mungkin ya kita berusaha. Kalau semalam ya dikatakan membuat jalannya sendiri. Kita ingin dekat kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau lebih-lebihnya kita ingin supaya masuk surga. Oleh karena itu kita sendiri ingin mendekatkan diri kepada Dia. Ya. Tetapi Sakeus ini dia ingin melihat siapakah Yesus ini. Jadi, walaupun ada orang banyak sama tujuannya untuk melihat Yesus, ya, kita lihat apa yang dilakukan oleh Sakeus di sini. Ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ya, walaupun ada orang banyak ingin melihat Tuhan Yesus saja. Ya, atau hanya ikut-ikutan. Ya, itu Tuhan Yesus. Oh, ikutlah melihatnya. Ya, itu Tuhan Yesus. Itu yang bisa membuat aja kita lihat. Ya, inilah orang banyak. Tetapi sampai sini ada kerinduan. Ya. Bagaimana siapakah Tuhan Yesus ini? Ya. Oleh karena itu, tidak bisa aku melihatnya. Berpikir dia, bagaimana aku bisa supaya kulihat Yesus yang akan lewat ini? Dikatakan di sini, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan dilewati, yang akan lewat di situ. Tidak mati akal Sakeus. Ya, banyak sekali orang banyak yang mau melihat Yesus. Ya, aku pendek, nggak bisa kulihat. Ya, mungkin orang yang merasa kesal juga kepada Sakeus. Ya, karena memang Sakeus ini kepala pemungut cukai. Kalau dikatakan di bawahnya, ya dia suka memeras. Jadi mungkin ketika Sakeus ini datang, ya dihalangi orang dia. Ya, kesal orang kepadanya karena dia suka memeras bangsanya sendiri. Inilah yang hilang Sakeus. Tapi apakah Tuhan Yesus menjumpai dia? Kita akan lihat selanjutnya. Ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wah, di ayat 5 ini kita melihat orang yang ingin melihat Tuhan Yesus. Ya, dan banyak yang menghalang-halangi. Tapi dia berusaha melihat orang seperti apakah Yesus ini. Ya, ternyata tidak kecewa. Karena di sini Tuhan Yesus berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kita mendengarkan khotbah, ingin mengenal Tuhan Yesus, pergi kita ke gereja, sama seperti Sakeus ini. Mungkin Tuhan Yesus akan menjumpai kita. Pada saat ini ketika kita mendengar siaran ini, apakah kita salah satunya orang yang akan dijumpai oleh Yesus? Karena kita adalah orang berdosa yang sama seperti Sakeus ini. Kita ingin diselamatkan, kita ingin bertobat. Nah, apa kata Tuhan Yesus? Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kalau kita lihat, Tuhan Yesus tidak pernah berjumpa dengan Sakeus. Oleh karena itu, apa yang kita bisa dilihat di sini? Wah, ternyata Tuhan Yesus mengenal Sakeus ini. Tahu dia isi hatinya, tahu dia apa yang di dalam hati Sakeus ini. Aku
dan saudara juga dikenal Tuhan Yesus. Apa isi hati saudara? Rindu akan mengenal Tuhan Yesus itu, rindu supaya aku diselamatkan, rindu orang seperti apakah Yesus ini. Nah, jangan kecewa dari ayat 5 ini dikatakan, Tuhan Yesus memanggil Sakeus, orang yang tidak pernah berjumpa dengan Yesus, katanya, Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tidak hanya dipanggil, tapi dikatakan aku hari ini harus menumpang di rumahmu. Berharga orang berdosa ini di mata Tuhan. Ya, kita lanjut. Ayat 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Iya, apa yang bisa kita lihat di ayat 6 ini? Lalu Sakeus segera turun dan menyambut Yesus dengan sukacita. Berarti kalau kita lihat sebelum-sebelumnya mungkin tidak ada sukacita Sakeus. Walaupun dia orang yang kaya, ya, walaupun dia kepala pemungut cukai, ya bagaimana mau sukacita? Bangsanya sendiri, ya, membenci dia. Bagaimana mau sukacita? Dia adalah orang berdosa yang suka memeras. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus menjumpai dia dan dikatakan di sini, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita, bertobat, kembali kepada jalan yang ditentukan Allah. Iya. Sakeus, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Lalu apa yang terjadi setelah ini? Ya, saya ulangi baca ayat 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Pertobatan, sukacita. Ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya, kembali lagi seperti yang semalam. Ya, dikatakan ahli Taurat dan orang Farisi bersungut-sungut ketika Tuhan Yesus mengajar orang berdosa dan pemungut cukai. Ya, dan kembali lagi di sini, ternyata masih sama. Ya, kalau di sini orang banyak katanya, ya, bersungut-sungut. Ya. Saya bacakan ulangi ya, ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang yang berdosa. Iya. Jadi kembali lagi, ternyata orang banyak merasa diri bahwa dia bukan orang berdosa. Ya. Oleh karena itu sungut-sungut mereka dikatakan Tuhan Yesus mau dia menumpang di rumah orang berdosa. Inilah sungut-sungut orang, ya, banyak pada saat itu. Oleh karena itu dikatakan, ya, di bawahnya nanti ya, inilah orang banyak ini. Ya, dia tidak tahu bahwa dia juga adalah orang yang hilang. Tetapi Sakeus ini, ya, kalau kita lihat di sini, ada kerinduannya melihat seperti apakah Tuhan Yesus, walaupun ada yang menghalangi, dia tidak kehabisan akal. Orang banyak ini bersungut-sungut ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Sakeus. Ya, karena merasa dirinya bukan orang berdosa. Oleh karena itu, ya menurutnya tidak pantaslah bergaul dengan orang berdosa itu. Ya, inilah mungkin yang bisa saudara dan saya alami dahulu kala. Bahwa kita merasa kita adalah orang yang tidak berdosa. Kita adalah orang yang baik. Ya. Padahal Alkitab sudah mengatakan, ya, di Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sakeus orang berdosa, dia sudah hilang.
aku juga orang berdosa dan sudah hilang. Tetapi Sakeus di sini dijumpai Tuhan Yesus. Ya, aku juga dijumpai Tuhan Yesus. Sekarang mungkin saudara juga akan dijumpai oleh Tuhan Yesus. Supaya aku tahu aku orang berdosa dan aku memerlukan Yesus yang sudah ditetapkan sebagai jalan untuk keselamatan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, ya, janganlah kita sama seperti orang banyak ini. Ya, merasa dirinya lebih baik daripada semua orang, khususnya Sakeus. Kita lanjutkan ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat pertobatan. Kalau di perumpamaan semalam, tetangga-tetangganya mendengar bahwa domba yang hilang itu sudah ditemukan kembali. Dan dirham yang hilang itu sudah ditemukan kembali. Dan dia bersuka cita. Dan tetangga-tetangganya juga melihatnya. Sakeus bertobat. Dan dikatakan di ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, jadi pertobatan ini jelas dan terlihat. Pertobatan ini pasti. Dahulu dia suka memeras, ya dahulu dia suka menindas. Setelah Yesus menjumpai dia, dikembalikan 4 kali lipat dan dia akan memberikan uangnya kepada orang miskin. Karena apa? Inilah yang lebih berharga itu sudah kudapatkan. Siapa? Yesus. Dia adalah jalan yang ditetapkan supaya aku dapat percaya kepada Yesus ini adalah yang ditetapkan Allah supaya aku percaya kepadanya. Supaya aku mengikutinya. Oleh karena itu inilah sukacita Sakeus. Walaupun dia kepala pengemudi cukai, walaupun dia orang kaya. Tetapi tidak ada sukacita karena dosa yang ada di dalam dia. Tetapi setelah Tuhan Yesus melayani dia, menjumpai dia, dikatakan dia sukacita dan dikatakan memang betullah dia bertobat. Buktinya dikatakan di sini dia berdiri, ya, dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Orang-orang dapat melihat perubahan Sakeus. Ya. Dahulu dia orang berdosa, sekarang sudah bertobat. Karena berjumpa dengan Tuhan Yesus. Inilah pertobatan Sakeus. Ya. Bagaimana dengan kita? Apakah sudah sampai kepada apa yang dilakukan oleh Sakeus? Ya. Kalau kuakui aku sudah bertobat atau percaya kepada Tuhan Yesus, sudah berada di jalan yang ditetapkan Allah. Tetapi tetangga-tetangga aku tidak ada yang melihat atau segala sesuatu yang kulakukan belum memperlihatkan aku orang yang sudah bertobat. Itu bisa kita koreksi. Karena dari Sakeus ini kita melihat kalau dikatakan dia sudah bertobat, langsung drastis kelihatan. Iya. Baiklah kita lanjut ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Iya, dikatakan Yesus, hari ini
Telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Hari ini, ketika Tuhan Yesus, ketika Sakeus yang mengikut Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus menjumpai Sakeus, oleh karena itu dikatakan hari ini telah terjadi keselamatan di rumah orang ini karena orang ini pun anak Abraham. Dan dikatakan ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang menyelamatkan orang yang hilang, yang tidak berada pada jalan yang ditetapkan Allah. Ya, dan untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Baiklah, kita tutup renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah belajar bagaimana orang yang tidak percaya, yang hilang itu tidak berada pada jalan yang Engkau tetapkan. Dia berjalan di dalam jalannya sendiri, apa yang dianggapnya baik. Tetapi ketika ada seorang diselamatkan, dia akan berjalan di ketetapan yang Engkau tetapkan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, jika kami adalah orang yang belum diselamatkan itu, perkenalkanlah diri-Mu Tuhan, supaya kami bisa datang kepadamu dan mengikuti jalan yang Engkau tetapkan supaya kami diselamatkan. Inilah renungan kami di malam hari ini. Roh Kuduslah yang terus mengajari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.